Perkenalkan, nama saya Marcio Balinga dengan NIM 223030703167. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah pemaparan singkat terkait dengan substansi tulisan esai yang telah saya buat. Berikut adalah analisis atau kritik. Sistem politik di Indonesia menghadapi berbagai permasalahan. Salah satunya adalah korupsi yang menjadi salah satu hambatan utama dalam pembangunan negara ini. Berikut ini adalah beberapa analisis terhadap permasalahan sistem politik di Indonesia terkait dengan korupsi. Yang pertama adalah lemahnya penegakan hukum. Meskipun upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, penegakan hukum yang lemah masih menjadi masalah serius di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk rendahnya integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum. Ya, lalu ada kekurangan sumber daya dan campur tangan politik dalam proses hukum. Yang kedua adalah kekuasaan yang terpusat pada sistem politik di Indonesia. Cenderung memiliki kecenderungan kekuasaan yang terpusat pada elit politik dan birokrasi. Kondisi ini memicu korupsi karena kekuasaan yang terkonsentrasi ini memberikan kesempatan bagi pejabat publik untuk menyalahgunakan kekuasaan mereka demi kepentingan pribadi. Yang ketiga adalah rendahnya transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas yang rendah dalam penggunaan dana publik menjadi faktor penting yang memfasilitasi korupsi di Indonesia. Lemahnya sistem pengawasan dan pelaporan keuangan serta minimnya akses terhadap informasi bagi publik memungkinkan tindakan korupsi terjadi tanpa terdeteksi. Yang keempat adalah politik uang dan pemilihan yang tidak bersih. Praktik politik uang dalam pemilihan umum ini di Indonesia telah menjadi masalah yang luas. Praktik ini melibatkan korupsi dalam bentuk suap dan penyalahgunaan keuangan untuk memenangkan pemilihan. Hal ini menyebabkan terpilihnya pejabat yang tidak bermoral dan tidak memiliki integritas, sehingga memperburuk sistem politik yang korup. Lalu ada rekomendasi perbaikan. Yang pertama adalah penguatan penegakan hukum, yang kedua adalah desentralisasi kekuasaan, yang ketiga adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas, yang keempat adalah reformasi politik dan pemilihan yang bersih. Sekian dari saya dan terima kasih.